Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah pertemuan ke-11. Maksudnya balik aku balik bedamri. Kalau balik bedamri ya mereka bareng kami. Dia yang makan yang Nih, Mik, mik, mik. Ibu presensi dulu ya. Astra Maya, Hadir, Bu. Rafif Ananda Rasya, Hadir, Bu. Dava Renza, Hadir, Bu. Emrido Al-Bukhari, Hadir, Bu. Talia Ivana, hadir Bu. Nabila Febihania, Hadir Bu. Nafsia Naulandari, Hadir Bu. Nafsia Naulandari, Hadir Bu. suaranya kecil, Muhammad Razil Ikram, Muhammad Razil Ikram, Brazil sedang di perjalanan, Bu. oke. M. Aquino Al-Fatah, Hadir, Bu. Amalani Mezaluna, Amailani Mezaluna, Bar, mik, bar. M. Iqbal, Hadir, Bu. Putri Rosa Pertiwi, Hadir Bu. Manha Sarlis Humaira, Hadir Ibu. Lia Levia, Hadir Bu. Nurul Jannah, Hadir Bu. Rafli Yuda Dirgantara, Hadir, Bu. Putri Fania Ardiana, Hadir Bu. Ika Nursyifa, Hadir Bu. Ulfa Juwita, Hadir Bu. Muhammad Hodri Zanzami, Hadir, Bu. Amanda Nurfatia Azara, Amanda Nurfatia Azara, Hadir Bu. Ulfa Umi Kalsum, Ulfa Umi Kalsum, Abdullah Sultan, Hadir, Bu. Ahmad Thorik Putra, Hadir, Bu. Sahimar Dika Putra, Hadir, Bu. Fadilah Rahayu, Hadir Bu. Tania Parawita, Hadir Bu. M. Zaki Fadli, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Hanif Rizky Zafira, Hadir, Bu. Fatir Alwi Haikal, Hadir, Bu. Faturrahman Dwi Adi Satrio, Hadir, Bu. Akbar Triadi, Hadir, Bu. Masayu Divya, Hadir Bu. Antoni Hadir Satrio, Bu. Hadir, Bu. Dapat Tua Simarmata, Hadir, Bu. Dika Muhammad Aryansa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nabila Sestariani, Hadir Bu. Valdis Afzal Putra, Hadir, Bu. Bagus Prayetno, Hadir, Bu. Michael Hasudungan,
Hadir, Bu. Muhammad Rafi Zakwan, Hadir, Bu. Ade Tiara Revinsa, Hadir, Bu. Nabila Ramadhani, Hadir, Bu. Muhammad Ade Ilham, Hadir, Bu. Siti Zahra Hayera, Hadir, Ibu. Muhammad Cesta Abadi, Hadir, Bu. Ibu izin Umi Kalsum hadir. oke Ulfa. Ada namanya yang belum disebut? Umi Kalsum Ibu hadir. Ya, ada lagi? Cukup. Hari ini kelompok 9 Dapot, Fatir Alwi, Faturrahman, dan M. Iqbal. Silakan kelompok 9. Izin ambil alih ya, Bu. Iqbal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Fitria, SPD M.Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan pada malam ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fatir Al-Haikal dengan NIM 0301112825300068 selaku moderator. Baik, perkenalkan nama saya M. Iqbal selaku membaca pemateri dengan NIM 03011182530022. Baiklah, saya Fatur Rahman Dwi Satrio dengan NIM ujung 0072 sebagai pemateri. Baiklah, saya Dapotus Marmata dengan NIM 03011282530086 sebagai pemateri. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita awali dengan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kepada Saudara Iqbal, silakan di-share-nya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan apa itu kutipan. Sejarah Pretest, substansif. Pretest, Bal. Oh, pretest dulu. Sorry. Oke, teman-teman, itu kodenya. Silakan masuk. Kami akan menunggu hingga jam 20:20. Teman-teman dipersilakan untuk bergabung.
Ayo yang boleh, yang belum join silakan join. Baiklah, karena waktu telah menunjukkan pukul 20.20, kami akan memulai kuisnya. Selamat mengerjakan.
Baik, selamat kepada M. Cesta, Nabila Febi, dan Talia karena telah menduduki peringkat 3 teratas. Hmm. Baik, topik pada malam ini adalah sistematika penulisan kutipan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan dari kutipan yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal. Kepada Saudara Iqbal, kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa itu kutipan. Secara substantif, kutipan didefinisikan sebagai penyertaan ide, argumen, analisis, atau hasil penelitian yang bersumber dari individu lain ke dalam karya tulis yang sedang disusun. Merujuk pada buku Bahasa Indonesia Akademik, kutipan secara spesifik adalah bagian dari suatu karya tulis ilmiah yang mencakup ide, argumen, analisis, dan hasil penelitian yang secara sah diperoleh dari pihak lain. Di sini ada juga fungsi dan tujuan kutipan. Fungsi utama dari kutipan dalam sebuah karya tulis ilmiah bersifat instrumental, yaitu sebagai instrumen vital yang mendukung dan memperkuat isi keseluruhan tulisan. Merujuk pada kaidah penulisan akademik, fungsi mendasar kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung isi tulisan ilmiah peneliti. Selain fungsi penguatan argumen, tindakan pengutipan memiliki tujuan etika yang fundamental dalam konteks akademik. Tujuan utama kutipan adalah untuk memberikan akuntabilitas dan penghargaan penuh terhadap kontribusi intelektual penulis atau peneliti lain yang ide dan gagasannya telah digunakan. Baik, moderator. Terima kasih, Saudara Iqbal. Selanjutnya, materi kedua mengenai jenis-jenis kutipan yang akan disampaikan oleh Saudara Dapot. Kepada Dapot, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Secara umum, dalam penulisan karya ilmiah, kutipan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, berdasarkan cara penulis memasukkan gagasan orang lain ke dalam teksnya. Pembagian jenis kutipan ini merupakan langkah penting dalam menjaga orisinalitas ide penulis sambil tetap memberikan dukungan argumentatif dari sumber yang kredibel. Kedua jenis kutipan ini adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Next. Kutipan langsung adalah cara mengutip dengan menyalin seluruh kalimat atau paragraf dari sumber asli tanpa mengubah sedikit pun kata-kata atau tanda bacanya. Jenis kutipan ini dipakai ketika penulis merasa bahwa penggunaan kata-kata asli dari sumber memiliki kekuatan dan kejelasan yang tidak dapat digantikan oleh parafrase. Next. Dan kutipan tidak langsung merupakan teknik mengutip dengan mengambil ide pokok atau gagasan utama dari suatu sumber, kemudian menyajikannya kembali dalam rangkaian kalimat yang disusun oleh penulis sendiri. Teknik ini juga dikenal sebagai parafrase atau penyimpulan, yang mewajibkan penulis untuk menggunakan diksi dan gaya bahasa yang berbeda dari sumber aslinya. Baik, kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Dapot. Dan yang terakhir, ada materi ketiga mengenai teknik penulisan kutipan yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur. Kepada Fatur, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan kutipan atau in-text citation. Teknik penulisan kutipan atau yang dikenal dengan istilah in-text citation atau citasi dalam teks merupakan kaidah sistematik untuk mencantumkan identitas sumber di dalam badan teks karya ilmiah, tepat di dekat gagasan yang dikutip. Prosedur ini sangat esensial karena berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas ilmiah dan juga sebagai penunjuk bagi pembaca untuk menemukan referensi lengkapnya di bagian daftar pustaka. Teknik penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung memiliki aturan penulisan sumber yang paling ketat dan wajib diikuti untuk menghindari kesalahan format.
Penulis wajib mencantumkan sumber secara lengkap, yaitu nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan tersebut ditemukan. Kewajiban mencantumkan nomor halaman ini bertujuan untuk memudahkan pembaca melakukan verifikasi langsung ke lokasi spesifik dalam sumber asli. Selain itu, tata letak teks kutipan juga dibedakan berdasarkan panjangnya. Yang pertama, kutipan pendek. Jika kutipan kurang dari 40 kata, teks diletakkan menyatu dengan teks utama, diapit oleh tanda petik ganda, dan sumber ditempatkan sebelum atau sesudah tanda petik. Lalu yang kedua adalah kutipan panjang. Jika kutipan lebih dari 40 kata, teks dipisahkan dari paragraf utama, ditulis menjorok atau identitas biasanya 5 ketukan, diketik dengan jarak 1 spasi, dan tidak lagi menggunakan tanda petik. Lalu selanjutnya, teknik penulisan kutipan tidak langsung. Teknik penulisan untuk kutipan tidak langsung jauh lebih fleksibel karena penulis menggunakan kalimatnya sendiri atau parafrase untuk menyampaikan ide sumber. Sumber kutipan tidak langsung cukup mencantumkan nama penulis dan tahun terbit, misalnya Dewi 2023, tanpa kewajiban mutlak mencantumkan nomor halaman. Nomor halaman dapat ditambahkan hanya jika penulis ingin mengarahkan pembaca pada bagian spesifik dari sumber yang dirujuk. Citasi dapat dilakukan dengan menempatkan nama penulis di awal kalimat sebagai subjek, misalnya menurut Dewi 2023, penulisan akademik bla 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 bla, atau di akhir kalimat sebagai keterangan sumber. Contohnya, bla 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 merupakan landasan etika ilmiah menurut Dewi 2023. Baiklah, berdasarkan penjelasan tadi, didapatlah sebuah kesimpulan, yakni penulisan kutipan merupakan elemen krusial dalam karya ilmiah karena berfungsi sebagai fondasi etika dan validasi akademik. Kutipan berfungsi utama untuk menguatkan atau mendukung isi tulisan ilmiah, peneliti dengan data, argumen, atau teori yang bersumber dari pihak lain, otoritatif. Secara garis besar, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung yang menyalin teks secara identik dan kutipan tidak langsung yang menyajikan ide pokok dalam kalimat penulis sendiri. Sistematika penulis kutipan menuntut ketelitian dalam mencantumkan sumber atau in-text citation, di mana kutipan langsung wajib mencantumkan nomor halaman untuk verifikasi, sementara kutipan tidak langsung hanya memerlukan nama penulis dan tahun, menunjukkan bahwa aturan citasi harus dipatuhi secara konsisten. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Fatur. Sekian materi presentasi dari kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang mana akan kami batasi maksimal 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Baik, yang pertama ada Saudara Ade. Kepada Saudara Ade, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 9 telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tadi kan dalam materi yang kedua, dalam slide kedua tadi kan disebutkan bahwa kutipan itu berfungsi sebagai instrumen vital. Nah, bagaimana cara kita tuh membedakan antara kutipan yang benar-benar vital dengan hanya yang sekedar tempelan di tulisan saja? Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ade. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Michael. Kepada Michael, kami persilakan. Baiklah, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada kelompok 9 karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan kutipan itu ada dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini kan tanpa parafrase, artinya dia betul-betul menjiplak gagasan utama dari penulis aslinya. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu itu adalah kutipan yang sudah diparafrase, yang dimana dia hanya mengambil ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memastikan bahwa kutipan tidak langsung itu tetap akurat dan tidak menghilangkan ide pokok utama dari penulis aslinya? Karena eh, kutipan tidak langsung ini sangat sensitif karena bisa saja kutipan tidak langsung ini merubah esensi utama dari pendapat atau argumen penulis aslinya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Michael.
Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Apa tuh? Saudara Zaki. Para Zaki kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma ingin bertanya, apa hubungan antara kutipan dengan daftar pustaka? Terima kasih. Baik, terima kasih gampang, Saudara yakin Zaki. lah aku bertanya sama itu. Kami mohon waktu, kami meminta waktu untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Selamat. Ada mic deh.